Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Septi Afriani. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan TREO 2 seri belajar PPPK yang pedagogik yang part 2 ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1, boleh banget kalau nonton dulu part 1-nya. Linknya ada di deskripsi video ya. Soal nomor 8. Unsur-unsur komunikasi berdasarkan definisi dan model komunikasi dalam konteks pesan dalam bentuk simbol-simbol dilewatkan dari komunikator ke komunikan, diantaranya melalui panca indera, yaitu yang merupakan titik-titik. Jadi intinya tuh apa sih? Dalam konteks pesan, bentuk simbol-simbol dilewatkan dari komunikator ke komunikan. Oke teman-teman, kalau komunikator itu adalah pengirim ya teman-teman. Komunikator itu yang ngirim, pengirim. Tapi kalau komunikan itu adalah yang menerima pesannya. Kalau pesan atau message itu adalah maksud atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Intinya ya informasi atau maksud yang akan disampaikan, ya kan, kalau pesan. Kalau penyandian atau encoding itu adalah proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud atau pesan yang ada dalam benak dan hatinya menjadi simbol-simbol, suara, tulisan, gerak tubuh untuk dapat dikirimkan ke komunikan. Jadi intinya penyandian atau encoding itu adalah apa? Pengemasan pesan yang akan disampaikan. Nah, pesan itu dikemas ke dalam simbol, tulisan, suara, atau gerak. Kalau saluran dan media, ya saluran dan media, ya saluran ya, yang menyalurkan kan gampangnya. Kalau versi panjangnya tuh kayak gini, tempat pesan dalam bentuk simbol-simbol dilewatkan dari komunikator ke komunikan melalui panca indera. Jadi saluran ya disalurkan, dilewatkan ya. Di sini ada kata kuncinya, saluran itu dilewatkan. Pesannya dilewatkan dari komunikator ke komunikan melalui panca indera. Kalau penyandian ulang atau decoding itu adalah proses yang dilakukan oleh komunikan untuk menginterpretasikan simbol-simbol yang diterima menjadi makna. Penyandian ulang tuh intinya si komunikan atau si penerima itu menginterpretasikan maksud atau pesannya itu jadi sebuah makna, kayak gitu kan. Kalau decoding itu kan si komunikator yang dia mengemas pesan. Kalau penyandian ulang atau decoding itu artinya si penerima yang mengolah atau menginterpretasi pesannya menjadi maknanya. Nah, berdasarkan soal di sini itu ada kata kuncinya dilewatkan dari komunikator ke komunikan. Berarti jawabannya pasti yang saluran dan media. Jawabannya yang B. Soal nomor 9, Anderson dan Cardwell melakukan revisi kawasan kognitif. Tingkatan pada kawasan kognitif kecuali titik-titik. Jadi untuk kognitif itu kan ada mengingat, yang pertama ya C1, memahami C2, mengaplikasikan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mencipta C6. Oke, kita cek satu-satu ya teman-teman. Kalau yang A, menganalisis dan memecah bahan-bahan ke dalam unsur-unsur pokoknya serta menentukan bagaimana bagian-bagian saling berhubungan dan kepada seluruh struktur. Intinya dia menganalisis. Jadi menganalisis masuk ke C4. Ini termasuk kawasan kognitif ya kan? Yang ini ya. Memakai dan menggunakan prosedur untuk mengerjakan latihan maupun memecahkan masalah. Jadi memakai dan menggunakan, berarti kan mengaplikasikan ya teman-teman, masuknya C3. Ini ya. Kalau yang C, penerimaan atau receiving, yang melalui kesadaran akan adanya sesuatu, ingin menerima dan memperhatikannya. Nah, berarti ini enggak ya teman-teman, karena ini masuk ke ranah sikap.
Jadi jawabannya itu yang C. Kalau yang D, mengerti dan mampu membangun arti dari pesan pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tulisan maupun grafis, itu artinya apa? Memahami, mengerti, ya kan? Berarti masuk. Kalau yang E, menilai dan membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar tertentu yang telah ditetapkan, itu masuknya ke mengevaluasi. C5. Soal nomor 10. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tinggi sebagai titik-titik. A. Creative thinking itu adalah pemikiran imajinatif, menghasilkan banyak kemungkinan solusi, berbeda dan bersifat lateral. Kalau critical thinking itu merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis, menginvestigasi, dan menyimpulkan. Kalau yang C, problem solving, itu memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Berarti jawabannya itu yang C ya teman-teman, problem solving. Kalau transfer knowledge itu artinya keterampilan berpikir yang sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar mengajar. Jadi kalau transfer of knowledge itu intinya ada ranah kognitif, afektif, psikomotor yang jadi satu dalam kegiatan belajar. Soal nomor 11, kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan sesuai dengan model pembelajaran titik-titik. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu. Kalau yang A, inquiry learning itu tahapannya atau sintaknya adalah orientasi masalah, pengumpulan data dan verifikasi, pengumpulan data melalui eksperimen, pengorganisasian dan formulasi eksplanasi, dan yang terakhir analisis proses inquiry. Jadi kalau tiap model itu teman-teman bisa pegang satu atau dua tahap yang menjadi kuncinya. Kalau di sini aku lebih enak mengingat yang analisis proses inquiry. Kalau yang integrated learning itu adalah pembelajaran terpadu, jadi enggak ya teman-teman. Kalau yang C, project based learning itu intinya pembelajaran yang dia memberikan proyek, ada proyek. Nah, tahapannya itu adalah pertanyaan mendasar, ibaratnya kayak ngajuin pertanyaan gini. Nah, terus nanti kan bakal timbul gimana cara menyelesaikannya gitu-gitu kan. Yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek, kemudian habis itu menyusun jadwal pembuatan proyeknya ya. Terus memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil, dan mengevaluasi pengalaman belajar. Jadi kalau project based learning itu intinya ada proyek-proyeknya ya teman-teman. Ya dia mendesain perencanaan proyek, ada jadwalnya juga. Terus ada ini perkembangan proyek. Kata kuncinya ya udah kelihatan lah ya bedanya teman-teman. Intinya ada proyek-proyeknya. Kalau discovery learning, pembelajaran penemuan itu dia ada simulasi atau pemberian rangsangan, problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah, data collection, pengumpulan data, data processing, pengolahan data, verification atau pembuktian hipotesisnya, generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Jadi kalau discovery learning aku tuh paling inget ada verifikasi gitu loh, ada tahap pembuktian hipotesis. Terus juga ada dia problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah atau merumuskan hipotesisnya. Berarti jawabannya yang ini ya teman-teman, karena di soal itu udah disebutkan. Pertama dikasih rangsangan, terus identifikasi masalah, pengumpulan data, mengolah data, pembuktian atau verification, kemudian penarikan kesimpulan. Kalau yang E, problem based learning, jadi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama itu ada orientasi siswa pada masalah. Kemudian mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jadi tahap ini itu persiapan pembagian tugas dan sebagainya.
Kalau selanjutnya membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi di sini teman-teman bisa mengingat, kalau aku sih lebih enak mengingat mengorganisasikan siswa untuk belajar. Tapi kalau teman-teman lebih ingat tahap yang lain, nggak apa-apa. Yang penting ada 1 atau 2 tahap yang benar-benar menjadi ciri dan untuk memudahkan teman-teman membedakan tahap-tahap tiap model. Sebelum melanjutkan ke soal yang selanjutnya, kita bahas dulu tentang pendekatan penilaian. Yang pertama ada assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran, penilaian dari pembelajaran. Jadi intinya dia dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Untuk apa? Yaitu untuk pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai. Jadi intinya pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar. Bentuknya apa aja? Ada ujian nasional, ujian sekolah atau madrasah, dan berbagai penilaian sumatif. Penilaian sumatif itu ya ini penilaian di akhir, yang dia nggak cuma 1 KD, intinya beberapa KD, bisa PAT, PTS, terus apa? PAS, ya itulah beberapa KD. Kalau yang selanjutnya adalah assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Pendidik memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya untuk meningkatkan performa peserta didik. Jadi ada beberapa fungsi dari assessment for learning, ya 3 ini ya teman-teman. Bisa melalui penugasan, presentasi, proyek, termasuk kuis, ulangan harian yang 1 KD itu ya, termasuk itu. Nah, assessment for learning ini termasuk penilaian formatif. Kalau formatif itu untuk perbaikan proses belajar mengajar, yang dia lebih spesifik ke 1 KD. Intinya cuma sedikit KD itu. Kalau yang assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran itu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Fungsinya mirip dengan assessment for learning. Nah, fungsi assessment for learning itu apa aja? Yang ini ya teman-teman, yang sudah tak ini kasih tanda ini. Segini fungsinya. Jadi fungsinya mirip dengan assessment for learning sebagai formatif untuk perbaikan proses belajar mengajar, memberikan umpan balik dan sebagainya. Kemudian yang membedakan apa dengan assessment as learning? Yang membedakan itu adalah melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Contohnya penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, soal nomor 12. Seorang guru melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Guru juga memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan, dan menentukan kemajuan belajarnya. Guru juga melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Berdasarkan informasi di atas, guru tersebut melakukan penilaian dengan pendekatan titik-titik. Oke teman-teman, kalau ini kan selama proses pembelajaran, berarti kalau nggak assessment as learning, ya assessment for learning. Nah, di sini perbaikan proses belajar, umpan balik, dan ini kan termasuk ke formatif fungsinya ya kan? Nah, tapi ada cirinya atau ada tambahannya di sini, melibatkan peserta didik secara aktif. Jadi lebih mengarah ke assessment as learning karena di sini ada melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Ini ya teman-teman, untuk assessment as learning dilakukan selama proses pembelajaran, fungsinya mirip dengan assessment for learning, yaitu sebagai formatif, melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian, bisa menggunakan penilaian diri dan penilaian antara teman. Soal nomor 13, manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari kompetensi dasar menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi di sini teman-teman di soalnya indikator pengayaan. Nah, pengayaan itu yang bagaimana sih? Kalau pengayaan itu intinya yang lebih tinggi dari KD yang di sini. Kalau indikator kunci itu yang setara. Kalau indikator prasyarat
atau mendukung itu yang di bawahnya atau yang sebelumnya. Jadi di sini itu kan KD-nya menganalisis, KO-nya itu menganalisis. Menganalisis itu masuk ke C4. Berarti nanti kita cari yang lebih dari yang ini. Kalau yang A, membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Membandingkan itu masuknya ke C5. Kita cek dulu yang lain. Kalau yang B, mengklasifikasi itu masuknya ke C3, menerapkan. Menjelaskan, kalau yang C, menjelaskan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang budaya. Menjelaskan itu masuknya ke C2, ya kan? Memahami. Kalau yang mengidentifikasi, yang D, itu masuknya ke C1, yang tahap yang mengingat itu. Kalau yang E, merasionalkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya. Merasionalkan itu masuknya ke C4. Nah, teman-teman, di sini itu kan indikator pengayaan. Terus yang di soal itu KD-nya C4, berarti kita pilihnya yang C5, ya kan? Berarti yang A, membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video di channel Septia Friani. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Terima kasih.